Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Maha besar Allah kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu yang disampaikan, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, yang berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kalender mendekati akhir tahun, kita seringkali tergerak untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Ada rasa syukur atas keberhasilan yang diraih, tetapi mungkin ada juga rasa penyesalan atas hal-hal yang belum tercapai. Dalam momen refleksi ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi lemah atau putus asa, melainkan terus melangkah dengan iman. Ayat renungan kita pada hari ini mendorong kita untuk tetap teguh dalam berbuat baik. Tuhan melihat setiap usaha kita, baik besar maupun kecil, dan Dia menjanjikan hasil yang indah pada waktunya. Walaupun tahun ini mungkin penuh tantangan, yakinlah bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia di mata Tuhan. Bahkan dalam kegagalan sekalipun, Dia menggunakannya untuk membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar. Akhir tahun adalah kesempatan untuk merenungkan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita melihat tangan-Nya yang memimpin? Apakah kita merasakan penyertaan-Nya di tengah badai hidup? Kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum tercapai, sehingga lupa bersyukur untuk berkat yang sudah kita terima. Mari ambil waktu sejenak untuk melihat ke belakang, menghitung setiap kebaikan Tuhan, dan menyerahkan segala kekurangan kita ke dalam tangan Tuhan. Di tahun baru yang akan datang ini, ada banyak hal yang mungkin tidak pasti. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyongsongnya dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dapat melangkah dengan keyakinan bahwa Dia telah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Iman kita kepada Tuhan bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga untuk
masa depan. Dengan iman, kita bisa mempercayakan semua mimpi, rencana, dan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Tuhan yang sama, yang telah memelihara kita di sepanjang tahun ini, akan tetap setia di tahun yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengakhiri tahun dengan iman berarti mengucap syukur atas perjalanan yang telah kita lewati, menyerahkan semua kekurangan kepada Tuhan, dan melangkah ke tahun baru dengan penuh pengharapan. Percayalah bahwa setiap rencana Tuhan bagi kehidupan kita adalah yang terbaik, bahkan ketika kita belum memahaminya sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas tahun yang telah kami lalui ini, baik dalam sukacita maupun tantangan. Terima kasih untuk setiap berkat dan setiap pelajaran yang Engkau berikan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul dengan hal-hal dalam kehidupan mereka, apapun persoalan dalam kehidupan mereka, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Terima kasih buat firman-Mu, kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.